Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala habibillah nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Pengurus Masjid Al-Ansor yang kami hormati beserta jajarannya, para hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini, mohon keikhlasan hati pada para jamaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah untuk almarhum Allah yarham al-maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin bin Ahmad dari pengasuh Bumi Damai Al-Muhibbin Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang wafat pada hari kemarin tanggal 24 Februari. Yang beliau ini adalah pengasuh pesantren saya waktu kami di Jawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosanya, menerima seluruh amal-amal solehnya, dan ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadini bi kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah wa ila hadrati ruhi murabbi ruhina al-maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita bersama-sama, melaksanakan sholat subuh berjamaah meskipun cuacanya memang agak hujan dan ramai di media sosial kalau akhir-akhir ini adalah memang hari demam nasional atau hari gregesi nasional ya, semua hampir banyak yang sakit. Tapi mudah-mudahan pada malam hari ini
kita gunakan untuk beraktivitas, untuk beramal, untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan penyakit itu jauh dari diri kita dan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dan juga para pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita masih berada di bulan Rajab, di mana di bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia, dan salah satu keistimewaan bulan Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an ayat pertama surat Al-Isra, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peristiwa Isra Mi'raj, ada beberapa riwayat mengatakan bahwa Isra Mi'raj tidak hanya terjadi pada tanggal atau malam 27 Rajab. Akan tetapi pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling banyak diikuti adalah pendapat bahwa Isra Mi'raj itu dilaksanakan atau terjadi pada malam 27 Rajab. Sehingga ini nanti menjadi alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita coba mengurai beberapa alasan, beberapa hikmah mengapa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari dan disepakati malam 27 Rajab. Ini kita sering mengikuti kajian-kajian tentang Isra Mi'raj ya. Jadi perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dilihatkan tanda-tanda oleh Allah, diperlihatkan tanda-tanda, sebagian tanda-tanda kuasaan Allah, lalu kemudian Mi'raj dari Qubbatus Sakhra sampai ke Sidratil Muntaha. Pada kesempatan pagi hari ini kita coba mengurai kenapa yang namanya Isra Mi'raj itu kok dilakukan di malam hari. Kenapa kok tidak siang hari saja, atau sore hari atau pagi hari? Di dalam kitabnya Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Al-Isra, Imam As-Suyuti itu mentafsiri ayat ini mengapa yang namanya Isra Mi'raj dilakukan di malam hari, alasannya apa, hikmahnya apa. Ada beberapa hikmah para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, menurut Imam As-Suyuti, karena waktu malam itu adalah waktu khalwah, waktu yang sangat sunyi, waktu yang sangat tenang, waktu yang sangat teduh. Tidak ada gaduh, tidak ada ramai, tidak ada apa-apa. Itu waktu malam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih menjadikan malam sebagai peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, jadi malam itu lebih tenang lah Pak ya, lebih tenang. Makanya ketika kita kegiatan-kegiatan keagamaan itu lebih nyaman kalau kita lakukan di malam hari. Ya, misalkan peringatan PHBI kita lakukan di malam hari, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran dan sebagainya. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, mengapa Isra Mi'raj itu dilakukan di malam hari? Hikmahnya adalah bahwa pada malam hari atau waktu malam itu adalah waktu diwajibkannya sholat. Waktu diwajibkannya sholat. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di dalam surat Al-Muzammil. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, orang yang berselimut, bangun dan laksanakan sholat meskipun hanya sedikit. Bapak Ibu, tahajud itu nggak usah lama-lama. Kalau versi Al-Quran ya, tahajudnya itu nggak usah terlalu lama, karena nanti bisa saja mengimbas pada aktivitas wajib yang lainnya. Kalau di dalam Al-Quran, qumil laila illa qalila, berdirilah atau bangunlah pada malam hari ini, ya, serta lakukan sholat meskipun hanya sebentar. Sebentar itu berapa? 2 rakaat. Nisfahu awinqus minhu qalila. Ya, kalau memang kuat agak panjang ya panjang. Auzid atau mungkin diperpanjang lagi. Ya. Auzid atau diperpanjang lagi. Nisfahu awinqus atau kurangi, enggak usah terlalu lama. Nisbahu awinqus minhu qalila. Jadi tidak ada paksaan di dalam sholat malam, ya. Tapi kita tidak pantas kalau tidak sholat malam gitu. Artinya nggak boleh sholat malam ini sampai kemudian kita melalaikan kewajiban esok harinya. Sholat malam mulai jam 2 sampai subuh. Masuk kantor cek clock, tunggu nanti Pak. Nah ini masuk kantor itu kewajiban. Apapun profesi kita, ngejar yang namanya sholat tahajud, wah ini di pekerjaan itu urusan duniawi, yang penting urusan akhirat. Ya enggak gitu mungkin Pak ya. Jadi kita harus tahu porsinya Pak. Jangan tahajudnya dikejar kencang-kencangan, kerja kantor masuknya telat, cek clock, enggak ada orangnya, tidur, padahal kewajibannya kerja mulai 7:30 sampai waktu yang telah ditentukan. Kadang-kadang kita kurang bijaksana di dalam menempatkan ini. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, tahajud itu boleh panjang, boleh dikurangi, boleh sebentar saja. Nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi setelah tahajud ya diupayakan kita baca Al-Qur'an berapa ayat begitu ya. Baca Al-Qur'an beberapa surat atau beberapa ayat. Nah, ini menjadi alasan kenapa malam hari dipilih oleh Allah sebagai perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengapa harus malam hari? Karena malam hari itu adalah keadaan yang gelap dan ini menjadi ujian bagi kaum mukminin. Biasanya ada beberapa kejadian-kejadian kalau malam hari, entah ada perasaan takut hantu atau perasaan takut hal-hal gaib, itu biasanya pada malam hari, sehingga pada waktu itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau malam hari itu biasanya ada kejadian yang aneh-aneh yang sulit ditangkap oleh akal. Nyatanya ketika Isra Mi'raj, kaum muslimin orang-orang saat itu terbagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok Yahudi kafir Quraisy, begitu mendengar informasi bahwa Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, apa jawaban orang Yahudi, kelompok Yahudi? Muhammad gila. Muhammad sudah gila, karena nggak mungkin perjalanan ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, kelompok yang antara percaya dan tidak. Mau tidak percaya, wong Nabi Muhammad itu
Kalau mau iqamat itu apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nabi Muhammad gak pernah mengingkari janji. Orang sangat dipercaya. Jadi sepanjang sejarah Nabi Muhammad gak pernah bohong. Kalau kita ini dituntun tiap hari bohongnya ini, kalau uji kebohongan ini bohongnya banyak Pak kita ini. Nabi Muhammad itu shadiqul wa'dil amin. Jadi sudah jujur, beliau ini memegang janjinya, beliau tidak pernah berbohong baik dalam ucapannya maupun perbuatannya. Itu Nabi Muhammad. Sehingga kelompok yang kedua ini berpikir, kalau Nabi Muhammad ini benar, masa bisa ya perjalanan? Tapi kalau tidak percaya, Nabi Muhammad terkenal sebagai shadiqul wa'dil amin. Jadi nggak mungkin kayaknya. Tapi kok orang-orang ngomong begitu ya? Ya sama lah. Kita ini sekarang lagi ada yang namanya varian baru. Varian baru apa namanya itu? Omikron. Ya, Omikron. Ini antara percaya dan tidak Pak kita ini. Kalau nggak percaya kok rumah sakit mulai penuh ya. Tapi percaya kok kayak apa ya? Jadi kita ini antara percaya dan tidak percaya ya. Jadi mungkin kita masuk dalam kategori kelompok yang kedua ini Pak. Antara percaya dan tidak percaya. Cuma yang jelas tugas kita bukan percaya atau tidak Pak. Itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah prokes Pak. Itu tugas kita. Kita pokoknya ikhtiar, kita pokoknya berusaha, kita pokoknya berdoa dan bertawakal kepada Allah. Itu tugasnya. Mau percaya kah, tidak percaya, itu bukan wilayah kita. Yang terpenting adalah kita harus menjaga protokol kesehatan, karena itu bentuk daripada ikhtiar. Imam Ibnu Sina atau sering disebut dengan nama apa? Avicenna ya. Bapak doktor muslim. Bapak dokter muslim itu Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini punya cara di mana agar wabah itu tidak menjangkit kita. Salah satunya adalah menghindarkan diri dari kerumunan. Itu dokter Avicenna, penemu kedokteran Islam pertama kali. Itu Avicenna. Jadi tidak boleh berkerumun. Yang kedua, membersihkan keringat Pak. Keringat kita. Keringat itu segera diseka. Apa sih kalau kita berkeringat itu? Dibersihkan, diseka, segera diseka. Nah, itu juga bisa menghilangkan wabah. Artinya imunitas tubuh kita ini kuat. Yang kedua, puasa. Ternyata kalau orang semakin banyak makan itu bisa bermasalah. Nah, jadi lebih banyak puasa karena imun kita akan semakin kuat ketika kita berpuasa. Kedokteran membuktikan kalau orang itu mau dioperasi itu disuruh makan apa disuruh puasa? Suruh puasa. Berarti imunnya semakin kuat. Yang terakhir, menghindari mandi dengan air panas atau hangat. Itu menurut dokter Avicenna, penemu ilmu kedokteran dunia, itu mengatakan begitu. Jadi menyeka keringat, menjauhkan diri dari kerumunan, maksudnya tidak berkerumun berlebihan, lalu kemudian berpuasa dan tidak mandi di pemandian air hangat ya, atau shower ya, kalau orang menggunakan shower. Nah, ini kelompok yang kedua mengatakan antara iya dan tidak. Nah, kelompok yang ketiga yang dimotori oleh Sayyidina Abu Bakar itu sudah nggak banyak omong. Begitu datang informasi terkait dengan Isra Mi'raj, langsung itu benar adanya. Maka kemudian Nabi Muhammad menggelari sahabatnya Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq. Jadi malam itu sebagai
waktu untuk memuji kaum mukmin dari ya supaya apakah dia takutkah kalau berangkat sendirian sholat isya, apakah dia takut dengan jin, apa dia takut dengan halal gaib. Yang keempat, karena malam itu merupakan waktu yang istimewa atau waktu yang mulia. Hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah di malam hari mencari Tuhan. Ini Nabi Ibrahim loh, mencari Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim melihat ada bintang gemintang di langit, bintang itu kan bisa dilihat di malam hari ya, maka Nabi Ibrahim menganggap bahwa ini adalah Tuhan. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika malam sudah mulai gelap, Nabi Ibrahim menengadah melihat ke langit. Ternyata di langit ada bintang gemintang. Faqala hadza rabbi. Wah, ini bintang inilah insya Allah ini sebagai Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu cari Tuhan, mencari Tuhan di waktu malam. Qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam sudah selesai, sudah masuk subuh kayak gini, bintang ini hilang, Pak. Loh, masa Tuhan hilang? Mah aku nggak senang kayak gini gitu. Oh, itu proses pencarian Tuhan, dan itu waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat istimewa, sehingga digunakan untuk proses pencarian Tuhan. Nah, berikutnya, malam itu mulia karena Nabi Yakub alaihissalam itu juga pernah menangis terseduh-seduh gak sembuh-sembuh karena menangisi putranya yaitu Yusuf alaihissalam yang hilang bertahun-tahun sampai besar. Lalu bermohon kepada Allah di waktu malam hari. Nah, saat itulah dikabulkan oleh Allah doanya, malam hari. Jadi malam hari itu adalah waktu yang mulia. Yang berikutnya nomor 5, bahwa malam hari itu adalah waktu yang tepat untuk berkumpul orang-orang yang kita cintai. Ya, kalau kita kerja pagi hari, sore pulang, kumpul sama keluarga, kumpul sama anak-anak kita. Itu kan waktunya biasanya waktu malam hari. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, ini waktu yang paling tepat di mana Allah ingin, bahasa kasarnya, berdua-duaan dengan Nabi Muhammad, orang yang dikasihinya, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Maka Allah memberangkatkan pada malam hari. Yang berikutnya, malam merupakan satu-satunya waktu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu yang terbaik. Pokoknya siang nggak bisa mengalahkan waktu malam. Maka kalau ada orang melakukan maksiat di waktu malam, itu Allah menunggu taubatnya di waktu siang hari. Dibuka sama Allah, siang hari ini mau taubat apa enggak. Pun sebaliknya, ketika ada orang melakukan maksiat di siang hari, Allah di malam hari membuka lebar-lebar pintu maghfirahnya. Adakah orang yang mau beristighfar? Nah, pada malam hari ini adalah waktu yang dijanjikan oleh Allah bahwa waktu itu mulia. Buktinya apa? Lihat surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemuliaan di malam kemuliaan. Nanti ini dibahas oleh para penceramah, para ustadz saat kultum Ramadan nanti di masjid kita. Jadi malam Lailatul Qadar itu menjadi ukuran kenapa Isra dilakukan di waktu malam. Yang ketujuh, malam adalah waktu pertama kali wahyu Allah diturunkan. Ya, jadi Nabi Muhammad mendapatkan 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq itu di waktu malam hari di Gua Hiro. Betul ya? Jadi mendapatkan 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu dapatnya di malam hari. Ya, di malam hari.
Ini. Kemudian yang ke-8, bahwa malam hari itu adalah waktu dikabulkannya doa. Ya, seperti tadi, ya, malam-malam itu kita bermunajat kepada Allah, kita minta, kita keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam itulah dikabulkan doa. Ya, beda dengan di siang hari. Di siang hari itu sulit untuk doa itu langsung dikabulkan, itu sulit sekali. Kecuali pada hari Jumat. Maka siang itu mulia karena diberi hari Jumat dan diberi sholat Jumat. Jadi siang itu aslinya nggak ada apa-apanya, Pak. Dia mulia karena di situ ada hari Jumat. Maka pada malam-malam selain malam Jumat itu dibandingkan dengan hari siang itu masih menang malam, Pak. Tapi kalau hari Jumat malam itu bisa kalah. Malam itu bisa kalah dengan hari Jumat. Jadi satu-satunya hari siang hari yang memiliki keutamaan hanya sholat Jumat atau hari Jumat. Makanya Bilal itu selalu mengingatkan kepada kita saat jadi Bilal itu i'lamu anna yawmakum hadza yawmun 'azim sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah hari yang agung, ia adalah pemimpin bagi para hari. Makanya hari Jumat itu sangat mulia. Yang terakhir, kenapa harus malam hari? Karena malam adalah waktu yang tepat untuk menyegarkan pikiran dan istirahat, Pak. Jadi malam itu waktu yang paling baik untuk istirahat. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata. Jadi dialah Allah yang telah menjadikan bagi kita, bagi kamu sekalian malam untuk istirahat. Makanya malam itu lebih baik kita gunakan untuk istirahat. Ya, kadang-kadang ya nonton bola juga, ya kadang-kadang kita juga jalan-jalan. Tapi pada intinya malam itu adalah tempat untuk menutup diri lah, istirahat gitu loh, di kamar, di rumah. Enggak kelayapan kemana-mana, apalagi kalau malam minggu kelayapan semua. Nah ini kan harusnya wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa, malam itu sebagai pakaian. Maksudnya ya ngombong lah, ke kandang gitu loh, ayam saja ke kandang gitu. Kalau sore kan ke kandang itu aja ya. Kalau sore udah menjelang maghrib, ayam itu ke kandang. Tapi kalau ayam kampus malah mana-mana ya. Wan nauma subata, ya tidur untuk istirahat. Wa ja'alan nahara nusyura, dan Allah jadikan siang hari untuk beraktivitas ya. Jadi ini alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Isra Mi'raj menggunakan redaksi laila di waktu malam. Mudah-mudahan ini beberapa hal terkait pentingnya kita mengurai kembali rahasia-rahasia, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di malam-malam kita bisa mengisinya dengan kebaikan. Di malam-malam kita bisa mengisinya dengan tahajud. Di malam-malam kita bisa mengisinya dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bersama-sama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.